Definisi dan jenis dari gangguan parafilia. Parafilia berasal dari kata para yang artinya penyimpangan dan filia yang berarti cinta atau ketertarikan. Parafilia dapat diartikan sebagai penyimpangan objek ketertarikan seksual. Tapi sejak beberapa tahun ini, parafilia cenderung didefinisikan sebagai ketertarikan atau ketergugahan seksual pada objek, situasi, individu, atau fantasi yang tidak lazim. Khususnya sejak tahun 2015 dalam buku Panduan Diagnosis dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima atau DSM-5, parafilia hanya dinyatakan sebagai minat atau ketertarikan objek seksual yang tidak lazim. DSM-5 membedakan antara parafilia ketertarikan pada objek seksual yang tidak lazim dan gangguan parafilia. Parafilia menjadi gangguan jika sudah mengganggu orang yang bersangkutan dalam keberfungsiannya sehari-hari sehingga menimbulkan stres, menghambatnya dalam hubungan dengan orang lain, dan lain-lain. Dan tentu saja jika mengganggu dan membahayakan orang lain. Parafilia memiliki berbagai macam jenis gangguan, yaitu yang pertama adalah frotteurisme, yaitu penyimpangan seksual di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta melakukan tindakan menyentuh atau menggesekkan alat kelaminnya pada seseorang. Frotteurisme banyak dilakukan di kendaraan umum yang penuh sesak di mana pelaku dapat menggesekkan alat kelaminnya dengan alasan penuhnya penumpang. Telepon scatologia, yaitu menelpon seseorang dengan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh dan berbau seksual. Somnofilia adalah istilah ini pertama kali dicetuskan oleh ahli seksologi bernama John Money pada tahun 1986 untuk menyebut orang yang terangsang secara seksual dengan orang dalam keadaan yang tidak sadar, entah dalam keadaan tertidur atau dalam pengaruh obat. Somnofilia disebut sebagai pula Sleeping Princess Syndrome dan Sleeping Beauty Syndrome. Kepasifan si korban inilah yang membuatnya bergairah dan membantunya mencapai orgasme. Fetishism, yaitu parafilia di mana seseorang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat benda-benda mati atau fetis. Biasanya fetishism terjadi pada pria yang terangsang bila melihat pakaian dalam wanita, sepatu boot, stocking, dan benda-benda lain yang umumnya dimiliki atau dikenakan wanita. Penderita fetishism dapat melakukan hubungan seksual secara normal, namun umumnya benda-benda ini harus ada supaya ia dapat terangsang secara seksual. Fetishism bersifat kompulsif, maksudnya ditandai dengan dorongan ketertarikan yang sangat kuat terhadap objek-objek ini sehingga sulit dikendalikan dan di luar kehendak orang tersebut. Voyeurism, yaitu di mana individu merasakan dorongan seksual yang sangat kuat dan mendapatkan kepuasan seksual dengan mengamati seseorang yang sedang melepaskan pakaian atau sedang melakukan hubungan seksual tanpa diketahui oleh orang tersebut. Kepuasan seksual dapat diperoleh bukan hanya dengan melakukan tindakan mengintip tersebut, tapi dengan melakukan masturbasi selama mengintip atau dengan mengintip sambil mengingat adegan yang ia intip. Pria normal bisa saja punya fantasi tersebut, tetapi selama fantasi ini tidak pernah dilakukan, ia tidak bisa disebut mengalami gangguan voyeurisme. Exhibitionism, yaitu parafilia di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta mendapatkan kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelaminnya dengan orang lain. Pada sebagian besar kasus, kepuasannya justru bukan karena ingin memperlihatkan alat kelamin, tetapi karena dengan memperlihatkan alat kelaminnya, ia berhasil membuat perempuan syok. Terkadang, pelaku juga melakukan masturbasi sambil memperlihatkan alat kelaminnya tersebut.
Dorongan melakukan tindakan ini begitu kuat sekaligus mengganggu penderita, bukan sekedar dorongan seksual yang membuatnya melakukan tindakan ini, tapi juga kecemasan, kegelisahan, dan ketegangan dalam dirinya. Sebagian penderita mengalami sakit kepala hebat, jantung berdetak sangat kencang, dan seperti sedang dalam mimpi atau berada di luar dari kenyataan ketika sedang melakukan aksi tersebut. Kebanyakan pelaku merasa malu dan bersalah setelah melakukan aksinya. Tetapi karena dorongan yang ada sulit dikendalikan, biasanya mereka akan kembali melakukannya. Seksual sadisme. Penyimpangan seksual ini di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan tindakan yang menyakitkan secara fisik maupun psikologis terhadap pasangan seksualnya. Tindakan sadis secara fisik yang dapat dilakukan adalah memukul, mencambuk dengan ikat pinggang atau tambang, menggunakan tegangan listrik, menyayat dengan pisau atau benda tajam lainnya, atau membuat pasangan sulit bernafas dengan mencekik atau menjerat leher pasangan. Tindakan sadis secara psikologis dapat dilakukan dengan memberikan peran budak kepada pasangan, menjadikan pasangan sebagai bayi yang tidak berdaya yang harus menggunakan popok, mempermalukan pasangan dengan mengencingi atau membuang air besar di tubuh pasangan, memasang kalung anjing serta memperlakukan pasangan sebagai anjing, dan lain-lain. Seksual masokisme, yaitu suatu penyimpangan seksual di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta mendapatkan kepuasan seksual apabila menerima tindakan yang menyakitkan secara fisik maupun psikologis dari pasangan seksualnya. Tindakan menyakitkan yang dapat diterima sama dengan tindakan yang dilakukan dalam seksual sadisme. Bedanya hanya dalam peran yang dilakukan. Penderita gangguan tersebut menerima perlakuan sadis. Perlu diketahui bahwa melakukan aktivitas-aktivitas sadis dan masokis bukan berarti seseorang menderita gangguan tersebut. Bisa jadi seseorang terpaksa melakukannya untuk memuaskan pasangan atau dipaksa oleh pasangan. Untuk dapat disebut mengalami penyimpangan, orang yang bersangkutan harus punya dorongan seksual dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal itu dan mendapatkan kepuasan seksual dari tindakan tersebut. Pedofilia yaitu gangguan pada individu yang memiliki dorongan dan fantasi seksual serta melakukan tindakan seksual terhadap anak-anak pra-remaja yang umumnya berusia di bawah 13 tahun ke bawah. Subjek perilaku harus di atas 16 tahun atau setidaknya 5 tahun lebih tua dibandingkan korban untuk dapat disebut sebagai pedofil. Beberapa contoh lainnya dari parafilia adalah nekrofilia atau dengan mayat, zoofilia dengan hewan, dan koprofilia dengan kotoran manusia. Faktor-faktor dan prevalensi dari gangguan parafilia. Gangguan parafilia saat ini masih belum diketahui penyebab pasti dari kelainan ini. Namun ada beberapa faktor yang dapat memicu antara lain orang yang memiliki gangguan harga diri akibat trauma masa kecil seperti pelecehan seksual, kemampuan berempati yang buruk, sulit mengekspresikan perasaan, kesulitan menunda kepuasan, dan sering melakukan hubungan seks yang menyimpang pada objek tertentu dengan situasi yang berulang. Penjelasan perilaku menyatakan bahwa parafilia dikondisikan sebagai di awal kehidupan selama pengalaman yang memaksakan stimulus parafilik dengan gairah seksual yang intens. Susan Nolen Hoeksema mengemukakan bahwa setelah mapan, fantasi masturbasi tentang stimulus memperkuat dan memperluas gairah parafilik. Tingkat prevalensi parafilia sulit didapat karena perubahan kriteria dari waktu ke waktu dan antar budaya. Kriteria gangguan parafilia.
Perilaku seksual seseorang bisa dikatakan tidak lazim jika ketertarikannya secara seksual adalah pada salah satu dari berikut ini. Yang pertama, bukan manusia, orang dewasa yang tidak memberikan persetujuannya dalam aktivitas seksual tersebut, anak-anak, dan tindakan seksual yang mempermalukan atau menyiksa dirinya ataupun partner seksualnya. Untuk membedakan antara minat seksual atipikal dan gangguan mental, DSM-5 mensyaratkan bahwa untuk didiagnosis, orang dengan minat seperti itu menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, merasakan tekanan pribadi tentang minat mereka, bukan hanya kesusahan akibat ketidaksetujuan masyarakat saja. Kemudian, memiliki hasrat atau perilaku seksual yang melibatkan tekanan psikologis, cedera atau kematian orang lain, atau hasrat untuk perilaku seksual yang melibatkan orang yang tidak bersedia atau orang yang tidak dapat memberikan persetujuan hukum. Dampak dari gangguan parafilia. Dampak perilaku seksual menyimpang dan kejahatan seksual terhadap korbannya tidak hanya berdampak pada psikologis, tetapi juga berupa dampak sosial. Perawatan dan terapi terhadap gangguan parafilia. Terapi perilaku dan terapi kognitif atau CBT dapat membantu pelaku penyerangan seksual yang ingin mengubah perilaku mereka. Salah satu teknik behavioral yang digunakan untuk menangani parafilia adalah aversive conditioning. Tujuan dari penanganan ini adalah untuk membangkitkan respon emosional negatif pada stimulus atau fantasi yang tidak tepat. Penanganan psikologis berupa converse destination atau destinasi tertutup, yakni intervensi kognitif behavioral untuk mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki dengan meminta klien membayangkan konsekuensi-konsekuensi yang sangat aversif dari perilakunya dan membangun asosiasi negatif dan bukan asosiasi positif dengan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Kemudian orgasmic reconditioning, yaitu prosedur belajar untuk membantu klien memperkuat pola-pola rangsangan seksual yang semestinya dengan cara memasangkan stimuli yang tepat dengan sensasi yang menyenangkan dari masturbasi. Relapse prevention, yaitu memperpanjang kemajuan terapeutik dengan mengajari klien tentang cara mengatasi situasi sulit di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, penanganan obat. Obat yang paling populer yang digunakan untuk menangani parafilia adalah antiandrogen yang disebut cyproteron acetate, yaitu obat ini untuk mengeliminasi nafsu dan fantasi.